Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Iqbal Fiandri Kurniawan dengan NIM 230863341. Di sini saya akan membuat tugas video presentasi terkait tugas yang diberikan oleh Bapak Friski Amra, SPD MPD, pada mata kuliah Strategi Pembelajaran PJOK, yang mana kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tanggapan saya mengenai sarana dan prasarana di sekolah yang masih kurang serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Eh, ini sangat penting karena sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan suatu proses pembelajaran di sekolah. Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti buku paket, meja kursi, papan tulis, spidol, proyektor, komputer, alat olahraga, maupun laboratorium. Sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung yang tidak digunakan secara langsung tetapi sangat membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Contohnya itu ada ruang kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, toilet, kantin, serta tempat ibadah dan tempat parkir. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan kondusif. Menurut pengamatan saya, masih ada beberapa sarana dan prasarana sekolah yang perlu diperbaiki atau dilengkapi. Misalnya yang pertama itu buku di perpustakaan yang jumlahnya terbatas dan kurang bervariasi. Yang kedua itu beberapa meja dan kursi yang sudah rusak, kipas angin atau ventilasi udara yang kurang sehingga ruang kelas terasa sangat panas. Yang keempat tuh toilet yang kebersihannya kurang terjaga. Terus serta lapangan olahraga yang belum memadai, kurangnya alat praktik untuk pembelajaran tertentu, serta fasilitas teknologi seperti komputer dan infokus yang masih terbatas di beberapa sekolah. Hal-hal tersebut tentu mempengaruhi kenyamanan siswa dalam belajar. Kekurangan sarana dan prasarana dapat menimbulkan beberapa dampak antara lain. Yang pertama itu proses pembelajaran menjadi kurang maksimal karena guru sulit menjelaskan materi secara optimal tanpa alat pendukung. Yang kedua, siswa menjadi kurang fokus dalam belajar, misalnya karena ruang kelas panas atau tempat duduk tidak nyaman, dan sebagainya. Terus yang ketiga, kurangnya semangat belajar siswa dalam lingkungan yang kurang nyaman dapat menurunkan motivasi belajar siswa. Terus kegiatan praktik menjadi terhambat, terutama pada mata pelajaran yang membutuhkan alat khusus, seperti tentunya olahraga. 5. Kurangnya minat membaca siswa. Sebagai siswa, saya merasa bahwa sarana dan prasarana yang kurang atau bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Kita sebagai siswa tidak hanya harus menuntut fasilitas yang lengkap, tetapi kita juga harus menjaga fasilitas yang sudah ada, menggantikan fasilitas dengan baik, tidak merusak lingkungan sekolah. Mungkin untuk solusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama itu kita harus meningkatkan kesadaran siswa. Yang pertama kita mengingatkan tidak boleh mencoret meja dan dinding, tidak merusak fasilitas sekolah, membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga kebersihan toilet. Terus kemudian yang kedua kita bisa mengadakan kegiatan kerja bakti, seperti membersihkan lingkungan sekolah setiap minggu atau hari-hari tertentu, terus menata ruang kelas, terus memperbaiki fasilitas yang rusak ringan. Selanjutnya mungkin mengajukan bantuan dana. Pihak sekolah dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah ataupun bekerja sama dengan komite sekolah dan juga bisa mengadakan kegiatan penggalangan dana. Eh, Terus bisa juga memanfaatkan teknologi teknologi yang
ada saat ini, seperti menggunakan HP sebagai media belajar secara bijak. Yang kedua, belajar melalui digital jika buku terbatas. Mungkin harapan saya ke depannya adalah sarana yang prasarana di sekolah dapat semakin lengkap, lingkungan sekolah menjadi lebih nyaman, sehingga proses mengajar guru itu lebih mudah, serta juga dapat meningkatkan eh, kenyamanan siswa dalam belajar. Terus proses pembelajaran bisa menjadi lebih efektif. Selain itu, saya juga berharap kepada seluruh seluruh warga sekolah dapat bekerja sama dalam menjaga fasilitas yang ada. Mungkin kesimpulan dari tanggapan saya adalah sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terjadinya proses pembelajaran di sekolah. Walaupun masih terdapat kekurangan, kita tetap harus bersyukur dan berusaha menjaga serta memanfaatkannya dengan baik. Dengan kerjasama antara siswa, guru, dan pihak sekolah, kekurangan tersebut dapat diatasi secara bertahap. Mungkin sekian dari saya atau itu yang dapat saya sampaikan. Apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.